kita kan sekarang hidup di zaman milenial ya Mbak ya. Jadi semua itu serba teknologi lah. Makanya kalau semisal kayak gitu lebih diutamain ke internet. Di Instagram itu bisa ditambahkan kayak foto dari kegiatan itu untuk spoiler. Ngobrol itu maksudnya kayak deket nih, bisa secara langsung tuh bisa deket gitu. Sudah di take down, itu kan bisa terkena hak cipta intelektual. Oh gitu. Saya udah tahu. Kalau enggak kita SKSD sama teman-teman jurnalistik yang lain. Kalau enggak panitianya kayak nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di BTS Behind the Scene. Behind the Scene kali ini kita akan membahas di balik layar pemberitaan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purworejo bersama dua orang praktisi nih yang udah hadir di sini. Mereka ini adalah mahasiswi ilmu komunikasi. Nah, langsung aja nih kita kenalan sama mereka berdua. Hai, selamat datang di studio BTS. Hai, halo Mbak. Oke, kenalan nih dari pojok sana. Halo, perkenalkan nama saya Akpri Ayu Karisma, biasa dipanggil Ayu. Halo, nama aku Riastiani, biasa dipanggil Ria. Oke, Mbak Ayu sama Mbak Ria nih dari mana nih? Mbak Ayu dulu. Kalau saya dari Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta ya? Iya, yang Oke. tepatnya di Kaliurang. Oke, kalau Mbak Ria nih dari mana? Dari Institut Pertanian Bogor. Oke, dari IPB berarti ya. Oke. Buat Mbak Ayu nih, udah berapa lama sih ada di pemberitaannya Dinas Kominfo? Kalau saya sendiri di sini magang dari awal Februari, sekitar paling udah 2 bulan sih Mbak. Kalau Mbak Ria? Dari awal Maret sampai sekarang berarti sekitar sebulan lebih. Oke, 1 bulan lebih. Langsung nih ya untuk pertanyaan pertama. Oke, untuk Mbak Ria dulu nih. Menurut Mbak Ria, seberapa penting sih sebenarnya pemberitaan itu? Menurut saya sangat penting ya, karena pemberitaan dalam instansi itu merupakan salah satu wujud transparansi dari instansi tersebut. Soalnya instansi itu kan terdapat APBD. Nah, dari APBD tersebut dapat dipublikasikan kegiatan apa aja sih yang ada di instansi tersebut. Oke, kalau dari Mbak Ayu nih gimana? Penting nggak sih sebenarnya ada pemberitaan dari sebuah instansi atau lembaga gitu? Menurut saya juga sangat penting sih dari suatu lembaga itu ada pemberitaan, karena kita seperti kita tahu Kominfo ini kan salah satu instansi pemerintahan ya, dimana pasti kalau ada informasi yang disampaikan lewat Kominfo itu pasti bisa dibilang wah ini kan dari lembaga yang tinggi, pasti orang percaya oh ini nggak akan nih info-info hoax, karena kan seperti yang kita tahu banyak nih info-informasi yang hoax sekarang kan. Jadi itu mungkin salah satu pentingnya sih. Oke, berarti jadi lebih trusted gitu ya, terpercaya karena informasinya langsung dari lembaga terkait gitu. Iya. Benar nggak? Benar. Ya, oke. Nah, kalau biasanya nih dari Mbak Ayu, kalau nyari informasi atau berita di mana aja sih? Kalau dari saya sendiri sih Banyak sih Mbak, kadang di website gitu, kalau nggak lewat di Instagram sendiri, kadang di TikTok, karena kan sekarang orang-orang itu lewatnya ke media ya Mbak. Jadi kebanyakan TV udah ke belakang lah, internet di atas dulu. Oke, berarti lebih seringnya dari internet gitu ya. Kalau Mbak Ria gimana? Dari mana aja biasanya nyari Sama informasi? sih intinya, cuman kalau misalnya sedang di perjalanan, berarti saya bisa mendengarkan radio. Jadi Oh, iya. di sekitar perjalanan itu ada berita apa aja sih, jadi masih tetap update. Oke, sip. Oke, nah selama di Dinas Kominfo berarti udah biasa ya berdua memegang pemberitaan gitu ya? Iya. Oke, nah kalau dari Mbak Ria nih, sebenarnya prosedur membuat berita itu yang benar kayak gimana sih? Kalau prosedur yang benar itu sebenarnya tergantung perorangannya ya. Kalau dari aku sendiri itu aku nyatet outline nih. Jadi poin-poin dari peristiwa apa kegiatan itu saya catat. Terus selanjutnya itu dikembangkan terus jadi berita tulis. Oh gitu. Berarti pas di lapangan ya, pas di lapangan kita harus nyatet, bawa notes, Iya. dan mendengarkan yang pasti Iya, ya. mendengarkan. Oke, benar. Kalau dari Mbak Ayu gimana? Kalau dari saya sendiri sih, kalau dalam pembuatan berita jangan lupa buat nyantumin 5W1H sih Mbak. Karena kan itu paling penting ya, percuma kalau
kita nulis nih berita itu sampai berparagraf-paragraf tapi kalau nggak ada intinya, jadi mending 2 paragraf atau 3 paragraf tapi udah memenuhi semuanya gitu loh. Oke. Berarti lebih ke apa ya, intinya gitu ya, inti dari informasi yang mau disampaikan itu apa harus tersampaikan gitu ya. Oke. Ditambah lagi judul Mbak, kan biasanya orang tuh kalau ada judul yang menarik tuh kayak bikin kepo, ini apa ya, kayak gitu sih. Oh gitu. Ada ini nggak sih ketentuan kalau misalkan buat judul itu yang menarik itu yang seperti apa gitu? Mungkin dari ambil misal nih kayak judul kemarin ada CVP gitu ya, tentang Hari Jadi Purworejo, itu kita paling tulis dari ada tulisan perspektif sama tiap orang buat memperspektifnya tuh biar sama gitu loh tiap orangnya, masalah tentang Hari Jadi Purworejo. Itu Poinnya ya, lebih poin. poinnya itu jadi judulnya dia di atas gitu ya. Oke. Dari kalau bentuk-bentuk berita itu sebenarnya ada apa aja sih? Kalau dari setahu saya selama mengerjakan pemberitaan di sini itu berita yang di Kominfo publikasikan itu ada berita tulis sama berita video. Nah, Tulisnya ini tulis memang dia bentuknya jurnal atau yang kayak gimana? lebih ke jurnalistik sih, karena ini kan intinya itu menginformasikan. Jadi ada apa aja sih peristiwa atau kegiatan di instansi tersebut. Oke. Berarti dari penjelasannya Mbak Ria, biasanya kalian berdua melakukan peliputan atau membuat berita tentang kegiatan gitu ya? Iya. Iya. Kegiatan seperti apa aja nih kalau bisa diceritain? Iya, kalau misalnya nih dari kantor gitu ada rapat gitu ya di CC lah atau di Kadin gitu. Biasanya oh ini nih liputan, ya udah kita bikin berita, kita ngeliput dari awal gitu. Sebenarnya nggak dari awal sampai selesai sih Mbak, cuma kayak misal kalian nih ngambil videonya udah cukup, terus kalian udah paham ya udah keluar aja. Nanti langsung kita bikin berita tulis sama berita video. Tapi kadang kalau misalnya nggak memungkinkan ya kita cuma bikin berita tulis aja gitu. Iya, berarti yang penting ketika di lapangan itu udah dapat poin-poinnya gitu, ya udah kita tinggal aja nggak apa gitu ya. Iya. Oke. Berarti sebuah tips nih kalau bikin berita nggak harus dari awal sampai akhir. Yang penting kita dapat poin, kita udah bisa menginformasikan intinya Ya, gitu. Garis besarnya udah cukup, kita bisa langsung tulis aja gitu ya. Oke. Nah, dari kalian berdua nih nanti bisa terserah mau siapa dulu. Dari Kominfo-nya apakah sudah cukup sih memberikan informasi gitu kepada masyarakat tentang kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Kominfo? Boleh salah satu. Kalau menurut saya sih cukup sih ya Mbak, kayak misalkan bisa dilihat sendirilah di websitenya Kominfo, terus kalau nggak di YouTube-nya Kominfo udah beberapa berita udah ditayangin, udah diupload di websitenya juga. Ya itulah menurut saya yang diinformasikan itu menurut saya udah cukup sih buat masyarakat. Oke. Kalau dari Mbak Ria mungkin mau ada yang ditambahin? Pendapat saya itu sama Mbak itu sama sih intinya. Semua informasi itu udah dipublikasi di website sama akun YouTube. Nah, untuk pemberitaan tambahan gitu ya, kayak mungkin spoiler gitu bisa ditambahkan di Instagram. Gitu. Oke. Berarti kalau selama ini pemberitaan dari Dinas Kominfo itu ada di website sama YouTube gitu kan? Iya. Untuk website sama YouTube-nya bisa disampaikan apa sih? Untuk websitenya itu dinkominfo.purworejocup.go.id. Sama akun YouTube-nya itu ada 2. Yang pertama ada Kominfo Purworejo TV sama Dinkominfo Purworejo. Selain dari YouTube sama dari websitenya ada apa lagi? Ada sosial medianya, Facebook, Twitter, sama Instagram, namanya Dinkominfo PWR. Oke. Kalau kalian berdua nih kan Mbak Ria udah 1 bulan nih ada di Kominfo, terus Mbak Ayu udah ada 2 bulan nih. Nah, kalau menurut kalian apa sih yang perlu dilakukan dari instansi khususnya Dinas Kominfo biar bisa memberitakan atau menginformasikan kepada masyarakat kegiatannya Kominfo? Mungkin kalau dari saya sih ini, kita kan sekarang hidup di zaman milenial ya Mbak ya. Jadi semua itu serba teknologi lah. Makanya kalau semisal kayak gitu lebih diutamain ke internet. Karena yang perlu kita tahu, internet itu udah merajalela ya Mbak ya. Jadi mungkin di bagian internet itu lebih aktif lagi atau lebih kayak dibikin lebih menarik juga gitu biar orang-orang itu bisa lebih tertarik gitu.
nggak cuma Kominfo gitu ya, nggak cuma Kominfo tapi juga untuk lembaga-lembaga lainnya gitu ya. Ya kalau mungkin dari Mbak Ria ada Mungkin lebih ke kalau misalkan ada informasi berarti menginformasikannya lebih cepat. Ya seenggaknya itu 24 jam setelah acara itu maksimalnya ya. Karena kalau misalnya beritanya itu publikasikan setelah 24 jam itu rasanya tuh kayak udah basi. Oke, berarti harus cepat-cepat gitu ya setelah publikasi. Oh ya benar-benar. Nggak cuma di salah satu media aja tapi di semuanya gitu ya. Oke, selanjutnya nih kalau saran, ada nggak sih saran dari kalian berdua mungkin untuk lembaga-lembaga yang ada di Purworejo atau mungkin untuk Kominfo juga boleh. Saran yang khususnya yang kaitannya pemberitaan. Ada saran atau sudah cukup atau ya oke lah udah segitu sudah cukup lah. Kalau dari aku sih segi pemberitaan udah cukup ya Mbak, cuma bagian di ini uploadnya di berita tulis. Kalau di YouTube-nya itu, jadi setiap kita selesai ngedit itu kan langsung diupload. Tapi kalau berita tulis tuh kadang nunggu 2 hari gitu baru diupload gitu. Mungkin itunya sih Mbak sarannya. Oke. Lanjut mungkin dari Mbak Lia ada saran nggak sih? Sama sih sebenarnya, cuman di Instagram itu bisa ditambahkan kayak foto dari kegiatan itu untuk spoiler. Oh iya, berarti ditambah Instagram yang paling cepat gitu ya. Iya, Instagram dulu karena anak-anak milenial dong. Iya. Oke, Instagram dulu nanti dilanjut sama website sama di YouTube. Oke. Kalau dari kalian berdua nih mungkin Mbak Ria dulu ya. Ada nggak sih pengalaman yang menarik atau berkesan nih selama membuat berita di Kominfo gitu? Ada menarik, tapi saya rasa itu bukan pengalaman yang bagus ya. Iya. Karena itu sebuah kesalahan. Kesalahan seperti apa sih bisa jelasin? Jadi waktu saya mengedit video itu, saya pernah salah ekspor. Beritanya itu hari Kamis sore dan diupload Jumat sore. Oke. Tapi karena kesalahan ekspor, jadi dan itu udah diupload ya. Jadi harus revisi. Harus di hari take Senin. down dulu ya. Iya, take down dulu. Waktu itu saya kayak sudah overthinking gitu ya. Karena kalau di akun YouTube itu kalau misalkan sudah di take down itu kan bisa terkena hak cipta intelektual. Oh gitu. Saya udah takut. Oh gitu. Berarti Kira ada kemana-mana. takut waduh ini gimana ini kalau udah take down gitu nanti Anak bahkan membuat kesalahan jadi berape. Tapi gimana nih ternyata apakah ada apa namanya? Enggak, imbasnya? ternyata kalau misalkan masih diupload di satu akun itu enggak masalah. Oh gitu. Berarti nggak ngambil dari akun yang lain gitu ya. Oke, sip. Nah kalau dari Mbak Ayu nih ada nggak sih pengalaman yang menarik atau yang berkesan sih selama 2 bulan ada di pemberitaannya Kominfo gitu? Ada pengalaman berharga paling nggak bisa dilupain itu waktu pelantikan bupati. Itu saya ngeliput ke sana. Itu kayak rasanya wah kapan lagi gitu bisa ngeliput bupati, bikin berita tentang bupati. Oh gitu. iya, kan pelantikan kan 5 tahun sekali Iya, ya. gitu. Berarti ada suatu kesempatan besar gitu ya. Iya, alhamdulillah alamin. Oke, apa lagi nih selain ketemu bupati berarti ya? Ini Tahu dapet, bupati yang baru iya, ada terus yang lain. ngobrol itu maksudnya kayak deket nih, bisa secara langsung tuh bisa deket gitu. Wawancara langsung Iya, sama wawancara. bupatinya. Terus habis itu alhamdulillah dapet kenalan apa itu namanya Teman-teman reporter iya, atau orang lain. kayak beberapa kenal, jadi kayak wah nambah temen lagi nih, tambah pengalaman, nanti diajarin kalau apa mau jadi wartawan itu baiknya gimana biar nanti bisa lebih baik lagi sih gitu. Berarti langsung ya pas di situ Iya. ketemu langsung ngobrol-ngobrol dan langsung bertukar pengalaman. Iya benar. Wah. Pengalamannya keren ya. Oke, kalau Mbak Ria sendiri ada lagi mungkin pengalaman yang ternyata juga keren tiba-tiba? Belum sih. Oh, belum. Oke. Kita lagi mungkin Mbak. Belum sih, karena selama ini pemberitaannya itu masih di lingkup Kominfo aja. Oke, berarti pengen nggak sih suatu saat atau mungkin dalam waktu dekat? Pengen dong. Pengen. Oke. Nanti nih bilang aja sama Pak Bos ya. Pak Bos saya pengen liputan di luar nih gitu. Jadi kelas aja. Oke, kalau dari pengalaman nih dari Mbak Ayu lagi ya yang udah agak lama nih selama di Kominfo.
pembelajaran apa yang selama ini didapat dari lapangan gitu, langsung dari lapangan di luar kampus? Kalau dari saya mungkin dari segi pemberitaan ya Mbak ya, itu kan kita kalau ngeliput itu kan kita bisa belajar gimana sih ngoperasiin kamera gitu, terus menulis berita, lead, VO, dan ngedit video. Nah menurut saya yang paling itu sih belajar voice overnya itu sih, karena kan belajar itu nggak gampang ya, harus latihan berkali-kali biar sesuai sama voice over yang lain gitu. Jadi itu sih saya. Berarti sebelumnya kalau di kampus belum ada gitu ya. Kalau di kampus sebelumnya yang udah pernah atau dari segi pemberitaan nih yang udah pernah dipelajarin itu apa aja? Mungkin sih menulis berita itu sih Mbak. Kalau kayak lead gitu mungkin kayaknya sih belum deh. Kayak VO gitu belum sih. Berarti baru lebih ke berita tulisnya, tapi kalau yang berita video belum gitu ya. Oke. Kalau dari Mbak Ria? Kalau saya sendiri itu bukan mempelajari sesuatu di sini ya, tapi mempraktekkan. Gitu. Karena semua udah biasa ya, udah biasa. Selama di kampus sudah biasa. Bukan di kampus sih, tapi selama mengerjakan tugas. Gitu. Selama tugasnya itu serupa, cuman ya mungkin kalau tugas itu deadline pengerjaannya itu 2 minggu. Kalau di sini hari ini juga. Kenapa? Benar. Besoknya ya. Iya, saya sengaja 24 jam gitu ya harus selesai. 24 jam. Gimana nih selama itu, apakah pernah merasa keberatan atau gimana gitu? Enggak sih, biasa aja. Biasa aja ya, berarti waktu tugas kamu juga udah biasa lah. Oke. Cuman lebih padat. Oh iya. Nah, terakhir nih dari teman-teman, ada nggak sih tipsnya biar bisa bikin berita yang bagus ini gimana? Boleh siapa dulu? Mungkin kalau dari saya sih utamanya kalau kita di lapangan ya Mbak ya, itu kita harus tahu sih di lapangan itu gimana. Terus kita kuncinya sih harus ngedengerin sih berita acaranya itu. Jadi ya kayak yang tadi dibilang awal tuh kita nggak perlu sampai selesai. Yang penting kita ngeliput secukupnya kita. Kalau kita udah ngerasa cukup dan kita udah paham dari inti acaranya, ya udah langsung pergi aja, nggak apa daripada kita ngabisin waktu di situ tapi kita nggak paham apa-apa. Oke, berarti harus ngejar deadline ya. Karena berita itu dituntut untuk segera. Jadi secukupnya udah paham langsung. Iya, Oke. Kalau dari Mbak Ria nih, ada nggak tipsnya yang lain mungkin? Kalau tips khusus enggak sih, karena sebenarnya tuh kita sama-sama ya. Kalau barengan kita ya, bareng-bareng kita bagi-bagi kerja. Bagi 2 Mbak soalnya. Nggak apa, karena kerjasama itu juga penting. Iya. Yang satu. Cuman kalau dari saya sendiri itu kan nyatet. Kalau dia yang penting udah nangkep intinya aja. Gitu. Kalau saya nyatet, maksudnya takutnya saya itu kan lupa. Oh iya. Iya, lupa takutnya. Tips ya, berarti tips banget buat orang-orang yang cukup jurnalistik tapi pelupa. Oke, boleh. Nah, kalau enggak kita SKSD sama teman-teman jurnalistik yang lain. Kalau enggak panitianya deh nggak apa-apa. Oh, SKSD ya. Iya, SKSD. Deketin gimana? selama ini gimana nih? Apakah udah punya temen yang deket gitu di SKSD? Enggak sih, sebenarnya pernah sih ada yang ngechat saya minta data gitu. Waduh. Ternyata dapat bonus. Ternyata saya nggak punya datanya nih. Waduh. Yang punya itu malah orang lain. Oh gitu. Oke. Tapi kalau itu kan namanya relasi ya. Benar. Nah, kalau misalkan kita sedang terburu-buru, karena kan pemberitaan itu kan harus secepatnya. Kita bisa meninggalkan acara itu, tapi kita udah punya poin-poinnya kayak mungkin PPT-nya atau apa sih? Poin-poin utama. Poin-poin utama. Jadi biar kita di sini aja lah ngembangin, tapi di sana tinggal tulis poin-poinnya aja, karena kalau kita nyatet semuanya kan nggak cukup. Oh iya, nggak kekejar. Oke sih, berarti yang penting dapat poin-poinnya ya, sama ya kayak tadi, yang penting dapat poinnya karena dikejar deadline harus cepat-cepat dan nanti dikembangkan sendiri gitu ya. Oke. Nah, untuk tadi udah pertanyaan terakhir sih, tapi ini ada lagi yang terakhir dari teman-teman. Untuk suatu saat nih, misalkan kalian melihat video ini di suatu saat, nah apa sih yang bakal kalian omongin buat kalian sendiri atau mungkin teman-teman yang sekarang ada di posisi kalian kayak gini, teman-teman yang magang kayak gitu, ada nggak? Mungkin ini sih kalau dari saya. Oke, bisa ngomongnya ke kamera. Oh iya. Nggak semua orang komunikasi itu lancar komunikasinya. Kita di sini udah belajar di belakang layar sebelum kita take. Ya semua udah diusahain.
Ya, tapi kalau udah maksimal ya itulah udah. belajar terus pokoknya belajar. Anak komunikasi belum tentu komunikasinya baik, yang penting kita belajar dan berkomunikasi dengan baik gitu ya. Betul sekali. Oke, sip, mantap. Dari Mbak Ria, ada nggak yang pengen disampaikan? Yang penting itu jangan melewatkan kesempatan ya, karena kalau misalkan kita magang itu sebuah kesempatan yang besar untuk bukan mempromosikan ya, tapi membuktikan kalau kita itu bagus. Berarti kita harus Walaupun percaya diri gitu ya. walaupun melakukan kesalahan, walaupun kesalahan apa aja gitu, termasuk self export. Nggak perlu takut, Nggak perlu takut melakukan kesalahan. Atau masih magang. Coba atau masih magang, masih ada belajar. kesempatan, kita bisa mengantisipasi suatu saat biar nggak mengulangi kesalahan itu. Iya, lagi. pembelajaran lah gitu. Oke. Nah, terima kasih nih buat Mbak Ria dan Mbak Ayu yang udah mampir dan berbagi informasi nih tentang pemberitaan sama kita semua. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Iya. Kapan-kapan bisa mampir lagi. Ya, siap. Oke, buat teman-teman yang pengen tahu nih di balik layarnya Dinkominfo Purworejo seperti apa, bisa komen untuk usulan pembahasan kita selanjutnya. Dan saksikan episode kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.